Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 dari kelas 635 di 01, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu analisa transaksi penjualan dan pelayanan jasa telekomunikasi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Ibu Erni Ernawati MKOM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama, ada Abdul Hafiz dengan NIM 63210828. Yang berikutnya ada Afif Kusdama dengan NIM 63210871, yaitu berikutnya ada saya sendiri, Dev Gabriel, dengan NIM 63210837. Dan yang terakhir ada teman saya, Muhammad Excel, dengan NIM 63210752. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian umum, yaitu di zaman seperti sekarang ini, penjualan dan pelayanan jasa telekomunikasi sudah menjamur di lingkungan masyarakat. Terlebih-lebih sudah menjadi kebutuhan bagi seorang pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, dan sudah tersebar luas di daerah perkotaan bahkan perkampungan. Karena telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan hidup bagi semua orang untuk mempermudah segala kegiatan atau pekerjaan setiap orang. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan, metode penelitian, dan ruang lingkup. Yang pertama, maksud dan tujuan, yaitu memberikan informasi tentang transaksi dalam sistem informasi akuntansi serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam transaksi seperti melakukan analisis sistem yang berjalan, mengetahui proses transaksi penjualan Digital dan mengetahui penggunaan aplikasi dana sebagai sumber transaksi. Yang kedua, ada metode penelitian. Di sini kami melakukan dua cara. Yang pertama ada wawancara, yaitu dilakukan dengan cara bertemu salah satu karyawan atau pengelola GT Sales untuk berbicara, bertanya, dan menjawab yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai GT Sales. Yang kedua, kita melakukan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap orang, lingkungan, prosedur, dan peristiwa untuk mendapatkan informasi mengenai GT Sales. Yang terakhir ada ruang lingkup, yaitu melakukan proses pemilihan, proses memesan, proses penerimaan, pembayaran, dan laporan. Dan ini adalah hasil observasi dan wawancara pada saat kami menemui salah satu karyawan di toko GT Sales. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu pemilik, yaitu Bapak Iman Agus Salim. Seseorang yang mempunyai toko tersebut yang berhak untuk mengambil keputusan serta melakukan pengawasan terhadap pegawainya. Selanjutnya ada pembelanjaan dan administrasi, yaitu Muhammad Excel. Seseorang yang melakukan pencatatan dalam transaksi serta pelaporan stok barang yang ada di toko. Yang terakhir ada pelayanan penjualan, yaitu Keisha. Ialah seseorang yang bertugas dalam melayani customer dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada definisi usaha penjualan dan pelayanan jasa. Pengertian penjualan secara umum adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada sistem akuntansi penjualan. Penjualan dapat dilaksanakan secara tunai atau kredit atau biasa disebut angsuran. Penjualan tunai adalah kegiatan penjualan di mana penerimaan uang tunai didapatkan dari pembeli pada saat dilakukan penyerahan barang. Yang terakhir ada karakteristik UMKM. Yang pertama, reseller produk tanpa proses pengolahan. Yang kedua, pendapatan total bersih dari penjualan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, ada reseller kemasan produk tidak berubah. Dan yang terakhir, ada harga penjualan produk kembali lebih tinggi dari harga pembelian. Di sini selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Di sini kami mempunyai dua peralatan pendukung. Yang pertama PayFast, yang kedua Dana. PayFast adalah aplikasi keagenan sejak 2016. Dibuat jual produk digital dan keuangan
mulai dari pulsa, token, dan tagihan PLN, top up saldo e-wallet, sampai transfer uang ke ratusan bank. Semua bisa dilakukan di satu tempat. Terima orderan jadi lebih cepat. Yang kedua, ada Dana. Aplikasi Dana atau platform yang disediakan oleh PT Aliansi Teknologi Indonesia, di mana di dalam aplikasi Dana terdapat berbagai fitur layanan yang menunjang aktivitas penggunaan, salah satunya Dana sebagai layanan sistem pembayaran. Dana adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline, dapat berjalan dengan cepat, praktis, dan tetap terjamin keamanannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dari proyek kita umum. GTCell adalah usaha penjualan dan pelayanan jasa yang bergerak di bidang telekomunikasi, yang dimana pengertian telekomunikasi adalah aktivitas penjualan dan pelayanan jasa yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Barang yang dibeli dari bisnis telekomunikasi akan digunakan konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga. Dikenal pula dengan istilah counter. Counter berperan sebagai perantara yang menghubungkan produsen utama atau grosir besar dengan konsumen yang membeli dalam jumlah kecil atau bentuk tertentu. Setelah membeli sejumlah barang dari kelompok bisnis yang lebih besar, counter akan menjual kembali barang tersebut dengan menetapkan tambahan harga tertentu untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya sejarah perusahaan. GTCell adalah usaha dagang yang bergerak di perdagangan jasa pelayanan telekomunikasi, didirikan oleh Bapak Imam Agus Salim pada tahun 2019 dan berlokasi di Gang Sawo, RT 003, RW 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis. Toko ini menjual berbagai kebutuhan seperti pulsa seluler, pulsa internet, tagihan listrik, pembayaran BPJS, PDAM, transfer antara bank, dan lain sebagainya. Jadi pemilik mendirikan toko ini karena melihat peluang yang menjanjikan di tengah-tengah komplek perumahan yang kebetulan terletak di jalan utama masuk perumahan tersebut, sehingga masyarakat sekitar bisa menjangkaunya karena produk yang dijual lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur transaksi via aplikasi Dana. Customer datang ke toko, lalu kasir toko menanyakan kebutuhan customer. Customer memilih jenis layanan. Di sini kita akan ambil contoh customer yang mengirim uang ke bank BCA. Tampilan awal Dana seperti di gambar. Lalu kita pilih icon kirim ke bank seperti yang di gambar kedua. Lalu pilih ikon send to bank yang berlogo warna orange. Lalu pilih tambah nomor rekening baru tertera di atas. Selanjutnya pilih bank yang diminta customer. Tadi customer menggunakan bank BCA, kita pilih bank BCA. Customer memberikan nomor rekening yang dituju, lalu kasir atau petugas memasukkan nomor rekening di aplikasinya. Contohnya tertera di gambar yang selanjutnya. Lalu kasir mencocokkan nama pemilik rekening tujuan, dan jika sudah cocok dengan rekening tujuan, kasir mengunduh tombol transaksi, kemudian klik bayar. Tampilan pembayaran seperti tertera di slide. Customer membayar kepada kasir. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, nah selanjutnya di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sistem berjalan di toko gitu. Saya Muhammad Rizal. Jadi use case diagramnya itu terdapat beberapa aktor. Ada 3 aktor, di sini ada pemilik, ada admin, dan kasir. Untuk use case diagram pemilik sendiri adalah pemilik bisa mengakses berupa melihat laporan, menambahkan produk, menambah kategori, serta menambahkan promo atau diskon.
Nah, dari melihat laporan ini, pemilik bisa melihat laporan dari segi harian, terus laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Masuk ke use case diagram admin. Di sini faktor admin bisa mengolah kelola data barang, kelola data penjualan, jenis barang, serta laporan. Nah, di dalam 3 kelola data barang, penjualan, dan jenis barang nanti akan berakhir di pada sistem. Nah, dari kelola laporan, admin hanya bisa mencetak laporan dan akan diberikan kepada pemilik. Selanjutnya adalah kasir. Di sini aktor kasir memiliki 4 menu, yaitu pilih item menu, terus bisa menginput diskon, terus input pembayaran, serta melihat riwayat transaksi. Nah, di dalam input pembayaran di sini toko GTSL bisa melakukan pembayaran secara tunai, cash, ataupun non tunai, bisa menggunakan kris ataupun QR code. Nah, dari melihat riwayat transaksi, seorang kasir bisa melakukan refund atau void dan bisa mencetak struk yang dari riwayat transaksi yang telah berhasil. Selanjutnya adalah activity diagram penjualan GTSL. Di dalam activity diagram GTSL ini terdapat dua aktor, yaitu pembeli dan petugas. Pembeli pertama-tama dia datang ke toko memilih jenis layanan. Dari memilih jenis layanan terbagi menjadi dua. Ada pulsa elektrik yang menggunakan nomor telepon atau menggunakan voucher. Nah, dari pulsa terbagi lagi menjadi dua, ada yang elektrik, ada yang voucher. Voucher pun ada yang pulsa, ada yang voucher kuota. Nah, dari keempat menu tadi termasuklah menjadi satu, yaitu pembeli membeli. Nah, dari membeli diarahkan kepada petugas memeriksa stok pulsa, stok barang pada handphone, pada aplikasi, pada sistem. Jika ada, nanti proses transaksi akan diproses pada sistem. Setelah itu akan dikembalikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran kepada petugas secara cash maupun non cash. Spesifikasi sistem berjalan. Berdasarkan penjelasan mengenai proses bisnis sistem berjalan, GTSL di atas dapat diketahui bagaimana proses transaksi usaha tersebut. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Untuk mengoperasikan aplikasi PayPass, maka diperlukan dokumen masukan seperti akun PayPass, terdiri dari nama dari username dan password, terus fungsinya digunakan sebagai alat transaksi. Sumbernya GTSL, tujuannya untuk penjualan. Nah, produk ada pulsa elektronik, ada voucher, ada kuota internet, listrik, pra dan pasca bayar, air pump, BPJS, dan aksesoris. Nama dokumennya produk, fungsinya adalah pesanan, sumbernya GTSL, dan tujuannya adalah penjualan. Selanjutnya adalah nama pelanggan. Di sini terdiri dari nama dokumen, yaitu nama pelanggan, fungsinya adalah syarat pesanan, tujuannya adalah administrasi, dan medianya adalah secara metode pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan GTSL diantaranya ada cash, QRIS, ada e-wallet, dan transfer. Nama dokumennya adalah metode, fungsinya adalah syarat pembayaran, sumbernya adalah pelanggan, tujuan administrasi, media adalah cash, dan perangkat komunikasi. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan diberikan petugas GTSL kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Ada dua, yaitu struk atau bukti pembelian dan laporan transaksi. Item-item yang ada di dalam struk atau bukti pembelian ada nama dokumen, yaitu struk dan nota. Struk atau nota fungsinya adalah untuk bukti pesanan. Sumbernya adalah kasir, tujuannya adalah pelanggan, medianya adalah kertas atau digital. Laporan transaksi terdapat beberapa item. Pertama, nama dokumennya laporan transaksi, fungsinya untuk bukti penjualan. Sumbernya adalah administrasi, tujuannya pemilik atau owner. Jadi laporan transaksi ini diberikan oleh admin atau kasir kepada pemilik usaha. Medianya adalah kertas atau digital. Spesifikasi sistem komunikasi. Perangkat keras Android yang digunakan GTSL mengoperasikan PayPass atau Dana. Android sendiri adalah sebuah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google, digunakan oleh berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Android terkenal karena fleksibilitasnya, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan perangkat mereka dengan berbagai aplikasi dan pengaturan. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan GTSL adalah aplikasi PayPass. Yang kedua adalah aplikasi Dana, yang mana aplikasi tersebut bisa didapatkan di Play Store.
Yang ketiga adalah perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan Gitsel adalah HP Android Xiaomi Redmi 6A. Ukurannya 6,45 inci, penyimpanannya dengan 2 GB RAM-nya, 16 GB internal, prosesornya MediaTek Helio A22, kamera 13 megapiksel dan baterainya 3000 mAh. Yang kedua adalah alat cetak Bluetooth PSG TM590D. Yaitu adalah alat untuk mencetak kwitansi, bukti-bukti transaksi. Kategorinya adalah unit printer Bluetooth, berat 1 kg, asal barangnya lokal, tipenya all-in-one. Ya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membacakan sedikit permasalahan pokok. Beberapa permasalahan yang terdapat di lama proses transaksi penjualan di GTCell diantaranya yang pertama, proses transaksi yang terkadang delay ketika dilakukan tidak langsung dengan petugas di toko, melainkan melalui pemilik toko. Yang kedua, terdapat beberapa transaksi dengan status berhasil tapi belum sampai di nomor tujuan, yang mana harus berpesan melalui customer service dan perlu waktu balasan sekitar 1 kali 24 jam. Dan di sini juga ada pemecah masalahnya, yaitu terkait mengenai masalah di atas. Cara yang dilakukan petugas untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama, menyediakan saldo lebih banyak dari rata-rata penjualan per hari. Yang kedua, untuk kendala sistem, petugas hanya bisa melakukan konsultasi kepada pihak operator dan bisa mengkomunikasikan dengan tepat kepada pelanggan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu dari uraian-uraian pada bab terdahulu, kami dapat mengambil kesimpulan terhadap proses penjualan tersistematisasi di GTCell menggunakan Payface dan Dana. Adapun kesimpulan yang dapat kami paparkan adalah sebagai berikut. Payface adalah aplikasi utama yang digunakan oleh GTCell dalam proses penjualan layanan telekomunikasi, sedangkan Dana adalah aplikasi pendukung jika aplikasi utama mengalami kendala. Saran, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan GTCell adalah untuk dapat mengefektifkan proses penjualan yang sudah ada di GTCell dengan tetap mempertahankan komunikasi yang ramah untuk menjaga pelanggan tidak beralih ke toko lain. Berikut daftar pustaka dari sumber https://www.pelajaran.co.id, pengertian penjualan menurut para ahli, tujuan dan jenis penjualan, dan sumber yang kedua ada https://www.seputarpengetahuan.co.id 2020 12 pengertian pelayanan.html. Dan yang ketiga ada https mahasiswa.unj.ac.id 531415048 Home 2015 9512 pengertian strip sistem strip informasi strip menurut para ahli.html. Sekian presentasi yang saya dan teman-teman saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.